Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak perlu sungkan padaku, ucap Rian setelah dia berhasil mendapatkan satu kecupan di bibir Alika. Manis selalu rasa itu yang ia dapatkan tiap kali menyesap bibir manis sang kekasih. Rian bahkan tersenyum seolah tidak peduli dengan jantung Alika yang berdegup dengan hebat. Kedua mata Alika bahkan terbuka lebih lebar, nyaris keluar. Ya Allah, itu ciuman Pak Rian. Tubuh Alika saat ini sudah gemetar. Dia hanya sekuat tenaga mengendalikan dirinya sendiri. Merinding. Jika ini Erlan, tentu Alika tidak akan merasa segugup ini. Tentu dia akan senang atau bahkan sempat membalasnya. Tapi jika Pak Rian, ya Allah, Alika hanya mampu menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Lagi, Rian mengelus puncak kepala Alika dengan lembut sebelum akhirnya dia kembali beranjak dari sana, kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Alika tercengang, hanya bisa menatap pria dengan tubuh tegap itu merapikan kamar ini, bahkan membuka lemari bajunya juga. Ya Allah, Alika lagi-lagi hanya bisa menyebut nama Tuhan di dalam hatinya, mencari ketenangan untuk jiwanya sendiri. Semua kenangannya bersama Erlan kini seperti berputar ulang di dalam kepala, berputar dengan sangat jelas. Namun sekarang Erlan berubah jadi Pak Rian. Bagaimana saat dia terus membentak Erlan di saat pertama kali pertemuan mereka. Di saat Erlan menggendongnya ketika mereka keliling komplek, dan sekarang yang terbayang di dalam benaknya adalah Pak Rian yang menggendong dia. Ya Allah, terus Alika menyebut nama Tuhan sampai tidak tahu sudah berapa kali. Seharian ini, Alika terus bicara pada dirinya sendiri bahwa Erlan adalah Pak Rian, bahwa Pak Rian bukanlah sang CEO dingin seperti yang dia kenal dulu, bahwa Pak Rian yang sekarang adalah kekasihnya. Pria hangat dan penuh dengan kasih sayang. Ya, seperti itu Alika, seperti itu, ucap Alika bicara pada dirinya sendiri. Saat malam menjelang, Bisanti pamit untuk pulang karena dia memang tidak membawa baju ganti. Pamitnya Bisanti itu membuat jantung Alika bergemuruh. Pasalnya, dengan kepergian Bisanti, maka dia dan Pak Rian hanya akan berdua saja di ruangan ini. Dek, tenang Alika, tenang, dia kekasihmu. Besok pagi Bibi akan datang lagi, tidak apa-apa ya, ucap Bisanti. Alika hanya bisa menganggukkan kepalanya pasrah. Saya pamit dulu Pak Rian, ucap Bisanti pula. Akhirnya dia bisa memperlakukan sang majikan sebagaimana mestinya. Seperti ini membuat Bisanti merasa nyaman. Baik Bi, Romi sudah menunggu di bawah, jawab Rian. Rian mengantarkan kepergian Bisanti sampai di depan pintu, kemudian dia pun menutup pintu kembali, lalu menghampiri Alika di ranjang. Dek, Alika yang sedang duduk jadi seperti patung, meski dia sudah mencoba untuk terlihat santai, tapi tetap saja gerakannya terlihat ragu. Rian duduk di tepian ranjang, menatap Alika lekat. Aku baru ingat kamu salah satu pramugari yang waktu itu kupanggil ke ruangku ya, tanya Rian. Dek, jantung Alika makin berdebar tidak karuan. Iya, jawab Alika singkat. Maaf ya, aku juga tidak tahu kenapa dulu semarah itu. Tapi sepertinya kita sudah impas karena di awal pertemuan kita, kamu juga selalu membentak aku. Dek, wajah Alika berubah tegang dan wajah seperti itu jadi terlihat sangat lucu di mata Rian. Pria itu diam-diam mengulum senyum. Alika sangat cantik dengan kedua mata yang berkedip menatapnya seperti itu.
"Ya Allah, kamu cantik sekali," puji Rian. Dia tersenyum lebar dengan tatapannya yang lurus menatap Alika. Ya Allah, saat itu juga rasanya Alika ingin pingsan saja. Alika sudah berada di rumah sakit selama 2 hari setelah dia menjalani operasi, dan selama itu pula tidak ada keluhan yang diutarakan oleh Alika. Selama 2 hari itu juga, akhirnya Alika benar-benar bisa menerima Pak Rian di sisinya, meski tetap saja kadang jantungnya berdetak di luar kendali. Alika sudah meminta maaf dan mengucapkan terima kasih sekaligus. Jadi meski kini pria itu dia kenal sebagai Pak Rian, tetap tak akan merubah semua kenangan indah yang mereka punya. Di malam terakhir, bahkan Rian dan Alika menyatukan cincin pasangan mereka hingga membentuk hati. Alika tersenyum saat itu. Dan hari ini, gadis cantik itu sudah diizinkan untuk pulang. Untuk pertama kalinya, akhirnya Alika bersitatap langsung dengan asisten Romi. Seseorang yang di matanya sama saja mengerikannya seperti Pak Rian. Terus berorientasi pada pekerjaan yang sempurna, tidak mentolerir sedikit pun kesalahan. Selain Pak Rian, Alika pun sangat menghormati asisten Romi. Tapi kemudian pagi ini, dia malah melihat pria berwajah datar itu menundukkan kepalanya, memberi hormat kepada dia. "Selamat pagi, Nona," sapa asisten Romi, lengkap dengan kepala yang menunduk. Alika mendelik, buru-buru menundukkan kepalanya juga. "Selamat pagi, asisten Romi," balas Alika tak kalah sopan. Bahkan bukan hanya kepala yang menunduk, tubuhnya pun ikut sedikit membungkuk. Rian yang melihat adegan itu hanya bisa terkekeh pelan. Memang banyak hal yang harus Alika biasakan lagi setelah wanita itu mendapatkan kembali penglihatannya. Jam 9 pagi, setelah melakukan pemeriksaan terakhir dan mengurus semua administrasi, akhirnya Alika dan Rian pulang. Rian mengulurkan tangan kanannya ingin menggandeng Alika. Dan dengan jantung yang berdebar, Alika pun menerima uluran tangan itu. Dek, ya Allah, batin Alika. Rian menggenggam tangannya dengan begitu erat hingga membuat aliran darah Alika terasa mengalir lebih cepat daripada biasanya. Tiba di area parkir, Rian langsung membawa Alika menuju mobilnya, mobil yang selama ini Alika pikir adalah taksi. "Ini taksi kita selama ini ya?" tanya Alika. Dia mulai berani memulai pembicaraan lebih dulu. Rian tersenyum lalu mengangguk. Dan Alika tidak pernah bisa marah dengan semua kebohongan Pak Rian, karena dia sangat tahu semua itu hanya demi kenyamanan dia sendiri. "Jadi asisten Romi selama ini pura-pura jadi supir taksi?" tanya Alika dengan suara yang sangat pelan, berbisik di dekat telinga sang kekasih. Tidak ingin asisten Romi sampai bisa mendengarnya. Dan untuk pertanyaan Alika kali ini, lagi-lagi Rian menjawabnya dengan sebuah anggukan kepala. Ya Allah, Alika rasanya ingin berteriak frustasi karena ternyata banyak sekali hal di luar nalar yang terjadi selama dia tidak bisa melihat. Rian lantas membuka pintu mobil itu untuk Alika dan mempersilahkan gadisnya masuk. Rasanya benar-benar sama seperti taksi yang dia naiki selama ini. Sayang," panggil Alika malu-malu, tapi masih ada satu hal yang ingin dia tanyakan, dan pertanyaan itu sejak tadi sangat mengganggu pikirannya. Kenapa sayangku?" balas Rian. Ketika mereka berdua sudah duduk sempurna di dalam mobil itu, asisten Romi pun segera melajukan mobil untuk keluar dari area rumah sakit ini dan masuk ke jalan raya. Alika kembali melanjutkan apa yang ingin dia tanyakan.
Aku mau tanya, selain kamu, Bisanti dan asisten Romi, apa ada yang tahu tentang Erlan? Tanya Alika ragu-ragu. Rian tersenyum, siap menjawab tanpa pikir panjang. Ada. Siapa? Tanya Alika buru-buru. Keluargaku. Dek, jawaban Rian itu seketika membuat jantung Alika seperti mau rontok.